walaupun tidak ada bayarannya. Siapa yang peduli dengan para pelaku spiritual? Mohon maaf ya, kalau spiritual atau ritual dalam agama karena sudah ada pakem-pakemnya, ada zakat, ada sodako, ada infak dan sebagainya, ada aturannya lah taruhlah. Dalam Kristen pun mungkin juga demikian. Dalam Buddha pun mungkin juga ada yang taruhlah biku membawa membawa bol itu ke pasar-pasar, itu sudah diayatkan untuk diberi. Namun ketika para pelaku spiritual seperti saya, siapa yang ngasih, siapa yang memikirkan? Apakah tapa itu perlu uang? Tapa-tapa kok masih memikirkan uang? Sok silakan saja yang mau melakoni, saya tak mencari uangnya, begitu loh. Karena saudara-saudara kita semua di zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku bahwasanya perjalanan spiritual Nusantara yang asli, perjalanan spiritual Nusantara yang sejati ini tidak ada yang membayar, tidak ada yang menganggarkan, dan semua itu adalah modal pribadi. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nugoni ajat-ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Riuh kelihatannya sekarang itu, suasana itu masih riuh ya, riuh, dan lalu nanti akan timbul hal-hal lain kemungkinan sesuai dengan kasus nyatanya, bukan hanya ceritanya ini, sesuai dengan kasus nyatanya. Kehidupan sekarang makin tidak menentu, gempa kecil-kecil juga setiap hari. Lalu ada sebuah cerita bahwasanya sering dikata-katakan oleh kaki dalang, bahkan beberapa kiai juga ada yang turut menceritakan bahwasanya sekarang zaman akhir, sekarang pula zaman kolobendu. Nah, zaman kolobendu semestinya ada puncaknya gitu loh, puncak kolobendu, dan ada akhirannya, sebab segala sesuatu kan mesti ada tumbuh, berkembang, berubah, musnah. Ini sudah merupakan hukum alam ya, hukum alam. Nah, saya akan menceritakan, mungkinkah zaman kolobendu ini puncaknya zaman kolobendu akan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 ya. Sekali lagi, mungkinkah zaman kolobendu, puncak zaman kolobendu yang saya maksud akan terjadi pada tahun 2023 atau tahun 2024. Lah, saya akan menjawab, saya akan menganalisis sesuai perjalanan spiritual saya, lalu saya akan mengatakan ya, dengan catatan para pelaku spiritual Nusantara yang asli, sekali lagi, dengan catatan para pelaku spiritual asli Nusantara ini melakoni secara sungguh-sungguh, dan melakoni dalam arti menuntaskan perjalanan spiritualnya sesuai dengan petunjuknya masing-masing. Ya, tentunya petunjuk yang saya maksud adalah petunjuk yang sejati, bukan petunjuk yang katanya begitu. Jadi kuncinya oleh si pelaku spiritual terjadinya puncak zaman kolobendu tahun 2023, tahun 2024 ya, manakala para pelaku spiritual asli Nusantara ini tuntas dalam melakoni. Sebab apapun alasannya, Tuhan tidak mungkin akan turun membawa toa dan mengatakan dan lalu akan merubah sendiri ya. Artinya merubah sendiri, ini tatanannya begini, dan mestinya melalui raga yang masih ada di bumi ya, seperti peristiwa kalau zaman jahiliyah itu ya melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, saya akan mengatakan kepada para pelaku spiritual yang sejati untuk Nusantara ini, semoga makin kusuk, makin sungguh-sungguh dalam melakoni ya, karena ini adalah sebuah amanat walaupun tidak ada bayarannya ya. Sekali lagi, walaupun tidak ada bayarannya,
siapa yang peduli dengan para pelaku spiritual. Mohon maaf ya, kalau spiritual atau ritual dalam agama karena sudah ada pakem-pakemnya, ada zakat, ada sodako, ada infak dan sebagainya, ada aturannya lah taruhlah. Dalam Kristen pun mungkin juga demikian. Dalam Buddha pun mungkin juga ada yang taruhlah biku membawa membawa bol itu ke pasar-pasar, itu sudah diayatkan untuk diberi. Namun ketika para pelaku spiritual seperti saya, siapa yang ngasih, siapa yang memikirkan? Lah, taruhlah kalau boleh kita ngomong, kita melalui virtual atau kita melalui channel, saya bikin konten yang isinya itu mari kita seksama saja, tidak datang ya hanya sebagian saja lah yang peduli, namun datangnya itu kebanyakan malah hujatan ya. Kebanyakan datangnya adalah hujatan. Apakah tapa itu perlu uang? Tapa-tapa kok masih memikirkan uang? Sok silakan saja yang mau melakoni, saya tak mencari uangnya, begitu loh. Karena saudara-saudara kita semua di zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku bahwasanya perjalanan spiritual Nusantara yang asli, perjalanan spiritual Nusantara yang sejati ini tidak ada yang membayar, tidak ada yang menganggarkan, dan semua itu adalah modal pribadi. Semua itu modal pribadi dan para kaum yang mau simpati. Kemarin saya meluncing bahwasanya saya perlu kepedulian untuk kepentingan Nusantara saja ya. Para yang kaum kaya-kaya ini mobilnya kan banyak banget asetnya juga ada. Namun ketika untuk pelepasan demi bangsa dan negara, saya rasa juga jawabannya hanya ya ala kadarnya. Dan ini pun sudah terima kasih. Saya juga tidak ada hak sedikit pun untuk mengharuskan atau ibaratnya saya akan meminta dengan cara-cara yang lain. Saya juga punya karya, mungkin karya lagu, karya buku, dan ini pun juga berhenti karena rata-rata sekarang pertimbangnya adalah pertimbangan ekonomi bagi kaum yang punya modal. Walaupun sudah saya rekam, saya upload di channel saya juga tidak mungkin akan ada yang menyongsong untuk lagu saya demi kepentingan negara. Itu saya rasa lalu dibumkan, saya rasa akan sangat sulit karena sekarang modelnya adalah model kapital ya. Model kapital ini yang saya maksud, manakala tekad kita tidak punya kapital, walaupun tidak ada punya kapital dan tidak dimodali dan paling para simpati ya, itu pun ala kadarnya, kok kita mundur, niscaya amanat leluhur Nusantara akan ada zaman kolo bendu ini tidak akan berakhir dan terus berbendu-bendu terus, artinya tidak ada solusinya. Lah saya akan mengatakan kepada para kaum spiritual ini, para kaum spiritual Nusantara, mari sayek saeko kapti yang sungguh-sungguh. Saya akan menyampaikan kepada para kaum spiritual sejati ini, mari kita secara seksama. Walaupun engkau di sana, aku di sini, namun saya yakin leluhur itu melihat bagaimana tindakan kita. Keputusan ini maksudnya, yang saya masuk keputusan adalah perubahan zaman ini, saya meyakini justru berada pada kaum spiritual sejati Nusantara. Ya, saya mengatakan demikian karena sesuai pengalaman, manakala tidak pemimpin, yang saya maksud, pemimpin Nusantara yang tidak berdasar kepada nilai-nilai spiritual asli Nusantara ini, niscaya ya ada-ada sajalah. Seperti saya mengetahui bahwasanya manakala Bung Karno dulu itu juga pijakannya adalah spiritual sejati Nusantara, Pak Soeharto juga spiritual sejati Nusantara dengan kata tandasnya yang bersumber dari Jawa ya, dengan kata tandasnya sekali lagi yang berinduk kepada Jawa atau bersumber dengan nilai-nilai spiritual Jawa ini, tentunya mesti kita bertekad apapun alasannya, rawe-rawe, rantas, malang-malang putung untuk bisa menyelesaikan. Dan lalu selesainya ini nanti niscaya akan muncul zaman kolo asmoro atau zaman kolo subo atau zaman keteplok. Lah, disitulah kita mungkin akan merasa bahagia, sejahtera. Artinya kita itu sudah tuntas dalam melakoni kewajiban kita untuk menyelesaikan hajat-hajatnya leluhur Nusantara ya. Timbul tatanan dunia baru yang disebut zaman kolo subo atau kolo asmoro atau
zaman keteplok. Lah, nanti seperti apa kasus nyatanya? Namun sekilas saya akan mengatakan bahwasanya zaman kolo asmoro itu, konon menurut cerita, duda pincang regane swidak uang, nini neng taningan, randane podo gubuk, prawane oncoran. Lah ini monggo cerna kita bersama seperti apa cara mencernanya. Yang jelas manakala puncak zaman kolo bendu nanti akan terjadi pada tahun 2023-2024, niscaya tergantung keputusannya kepada para pelaku spiritual sejati Nusantara. Lah saya memberikan rujukan, semoga para kita-kita yang melakukan spiritual sejati Nusantara ini tetap bertekad untuk menyelesaikan. Saya rasa demikian. Terima kasih.